Bismillahirrahmanirrahim walibni waruhil kudus al-ilahul wahid. Demi nama Bapa, Putra dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat yang dikasih oleh Tuhan, siapkan hatimu, siapkan nalarmu, bahkan perasaanmu untuk mendengarkan tayangan berikut ini. Kita melihat sampai detail, bahkan seorang polemikus muslim ini kabur dan tidak berani mendengarkan data-data atau penyampaian dari apologetik Kristen yang membukakan fakta yang mungkin pedas di telinganya, dan ini bisa digunakan untuk menjadi koreksi. Apakah yang disampaikan oleh apologetik Kristen ini benar? Kalau memang Anda menurut tidak benar, maka teman-teman boleh mencari literaturnya. Bantah dengan literatur. Tidak perlu kepanasan, baper. Soalnya ini bentuk bagaimana orang saling mempertahankan, saling menyerang ajaran, bahkan saling memberikan argumentasi-argumentasi sekalipun itu agak sedikit keras. Oke? Mari kita lihat teman-teman, jangan skip supaya kita mendapatkan informasi selengkapnya. Ini dia videonya. Kiamat, aku punya beberapa tema buat kamu. Pertama, kita ngebahas tentang esensi kitab suci, esensi Tuhan Bani Israel, apakah benar dia adalah Yesus, esensi Yesus, Nabi, kemudian aku lebih ke yang ini dulu deh, yang benar-benar fondasi. Nah, jadi catatannya adalah jangan pernah lari dari tema diskusi kita. Gue punya rule sama kenabiannya Muhammad itu menarik itu hubungannya. Boleh, kita bahas penyesat aja. Siapakah Nabi palsu? Nah, keren kan? Siap. Betul. Oke, siapakah Nabi palsu? Oke, boleh. Bang Azam bisa standby di sini ya sama Habib untuk sebagai bisa jadi validator, bisa jadi moderator juga. Dan kita di sini. Iya. Oke, baik. Kiamat pertama, rule dari room gua kasih rule, tidak ada ad hominem. Oke. Tidak boleh, karena gue akan gampang sekali buat nge-kick orang-orang yang lari dari rule room gue. Yang kedua adalah tidak boleh menghujat, karena umat Islam itu nggak pernah menghujat Yesus. Tapi boleh lu menyampaikan konsekuensi. Oh, kamu kemarin bilang Yesus itu ini apa? Tusbol itu apa tuh? Itu kamu sendiri loh itu monolog. Kapan? Beberapa waktu yang lalu. Videonya dong, tampilin. Rekamlah videonya. Ada. Ya, nanti akan saya bikinkan VT itu. Kamu bilang itu. Soalnya itu saya lagi di bawah dan saksinya banyak. Ya nggak apa-apa. Kalau banyak yang cerita juga. Itu orangnya tuh apa ya? Gue nggak mengakui kalau gue tuh adalah Tuhan, manusia yang tidak pernah salah. Ngapain Yesus di surga? Itu ada perkawinan anak domba, itu Yesus tusbol. Kamu bilang gitu? Ayo, udah lupa, udah tua ini kayaknya ini. Lupain. Ya, kamu jangan bilang kamu itu bukan penghujat. Kamu ngomong gitu kan nggak ada data. Yesus kawin ya, kalau saya bahas Muhammad homo, itu saya bisa menunjukkan data-datanya. Itu, Pak. Yesus kawin nggak? Perkawinan anak domba itu simbolik gereja dengan Yesus, dengan jemaat. Wahyu bahwa Yesus itu kawin sebagai mempelai, dan mempelainya adalah laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki mempelainya apa yang bukan tusbol? Ya tusbol lah. Nah, ini kan udah jujur kan sekarang. Yesus mempelai laki-laki, sedangkan jemaat ini bilangnya orang Kristen. Iya. Ya, mau itu laki-laki, mau itu perempuan. Iya, kalau itu kebersatuannya, perkawinan itu satu tubuh Kristus. Itu pemahamannya. Nah, kamu pelintir sebagai tusbol. Mana datamu itu mana? Datamu itu mana, Rifa? Ngomong kayak gitu mana datamu? Ngomong tusbol itu mana? Nah, itulah mulut ularmu. Itulah mulut ularmu ketika saya membongkar aib Islam. Saya dibilang penghujat sedangkan saya menunjukkan data. Itu bedanya. Oke, sebentar dulu. Lu kesini mau tantrum. Iya. Ya, nanti saya kasih data kok kalau Muhammad itu homo. Gua baru ngomong tadi, lu boleh menyampaikan konsekuensi. Gua mau bilang ketika kita bahas masalah homo di sini. Oke, gua jawab nanti ya. Ketika gua bilang lu boleh menyampaikan konsekuensi logis dari itu. Jawab dulu jujur. Apa definisi kawin? Ya, jangan dibiaskan. Dalam Alkitab, pernikahan atau perkawinan anak domba. Itu perkawinan anak domba. Apakah di situ anak domba kawin? Ada anak-anak domba kawin kan enggak? Bahasa Alkitab itu bukan seperti bahasa Al-Quran. Bagaimana mungkin Allah mempunyai anak kalau Allah nggak mempunyai istri? Nah, kalau itu jelas Allah laki-laki. Ya kan? Itu jelas, jelas bagaimana mungkin Allah, itu jelas aja tidak ada definisi bahwa Allah laki-laki. Kalau dalam kitab lu eksplisit dikatakan anak domba kawin. Allah nggak punya istri.
Allah nggak punya istri berarti Allah laki-laki atau perempuan? Oh, di situ gender Loh, itu. Istri. Gue punya istri. Anak gue punya Kalau istri. Allah menyuruh Muhammad berzina, berarti Allah pezina. Karena Allah mengajarkan berzina. Tuh. Di dalam surah Al-Anfal ayat 17, bukanlah engkau yang membunuh, tetapi Allah lah yang membunuh. Lalu kalau Muhammad berzina, dibolehkan berzina di dalam surah 33 ayat 50 sampai 51, berarti Allah yang berzina. Oke, definisi zina. Muhammad menyukai Zainab sebelum Zainab cerai dengan Zaid. Ya, Muhammad melihat di rumahnya Zainab seksi ini tuh. Lalu yang mata keranjang yang kemudian punya hasrat ini adalah Allah. Gitu aja dibalikin. Aduh. Ya, boleh saya bisa tunjukkan semua datanya itu. Boleh diskusi? Saya pastikan itu bukan hujatan. Ya nggak apa-apa. Karena saya pastikan ketika Anda bilang jangan menghujat, Anda itu penghujat. Ya, itu saya paham betul. Gue tanya, definisi Kalau saya kawin. punya data. Coba jelasin definisi kawin. Oh nggak bisa kalau dibiaskan. Perkawinan boleh kalau kawin dalam bahasa Indonesia itu adalah pasangan, pernikahan di gereja ini itu. Nah perkawinan anak domba itu kebersatuan Kristus dengan jemaat. Ya, di mana data bahwa definisi kawin menurut Kristen itu adalah bersatunya Tuhan dengan jemaat. Dan lu jelasin. Oke, aku tunjukkan ya. Ya. Aku tunjukkan tafsirnya aja. Kok pakai tafsir kita pun sekarang? Loh, emang Quran nggak pakai tafsir? Boleh Quran nggak pakai tafsir? Kok pakai tafsir dong kita? Lu pakai tafsir juga? Enggak malu? Kalau saya nggak menunjukkan tafsir, nanti dikira saya mengarang sendiri. Berarti kita buat Definisi kawin. Loh, Definisi kawin karena yang memahami Alkitab ini ya orang Israel. Yang pemahaman Alkitab ini bahasanya bagaimana? Ya harus menyesuaikan dengan bahasa saat itu. Bahas itu. Orang Israel siapa? Orang Israel yang memahami PB? Ada pengikut Yesus. Itu bahasa Bahkan Allah, saya kasih tahu nih, saya tunjukkan data lagi habis ini. Bahkan Allah mengakui Yesus itu adalah Tuhan. Di dalam Al-Burud ayat 4 sampai 8. Lari dia, lari. Lu nggak berani jawab kitab lu. Gua punya Bang Azam yang bisa menjawab apapun tuduhan lu terhadap. Oh oke. Iya. Ini saya mode serius ya. Selama ini saya sama Ustadz Azam nggak pernah berselisih, tapi ini saya tunjukkan. Ya, oke, silakan. Ya, kenapa Anda ketika saya tunjukkan tafsir lalu menafsirkan Alkitab saya sendiri? Kenapa? Ya, sedangkan saya mentafsirkan Al-Qur'an itu dengan tafsir At-Tabari, Ibnu Katsir, Qurtubi. Saya nggak pakai dengan otak saya sendiri bahwa Allah berbiji, enggak. Ya. Tapi sekarang punya tafsir ya, teman-teman dengar. Kiamat menyatakan kitabnya udah punya tafsir, dulu nggak punya. Oh, kata siapa dulu nggak punya? Nah, ini kan tukang pelintir. Inilah Nenek Ripa ini. Ini mungkin Oke, bismillah. Tes. Perkawinan dalam Kristen itu mungkin pengertiannya dua orang yang dipersatukan oleh Tuhan dalam ikatan kudus kali ya. Bisa nggak begitu? Kalau kawin untuk kita ya. Bro Kenzo ini Kristen atau enggak? Kristen. Lu masuk ke room gua, lu mau diskusi atau lu mau tantrum, mau kesurupan Roh Kudus pagi-pagi? Saya aja udah, saya paham betul kok Quran sama Alkitab. Ya udah, lu diam dulu, ikuti rule gua. Ini bukan room lu yang seenak-enaknya gitu loh. Jadi gini ya, kita punya aturan di sini. Yang pertama, kalau memang lu bisa menunjukkan konsekuensi, misalnya gini nih, seandainya 1 ditambah 1 konsekuensinya adalah 2 misalnya. Atau diam dulu, lu paham dong, lu bisa bahasa Indonesia kan? Nah, sekarang gue tanya sama lu, ketika gue menghujat Yesus yang kawin, apakah itu ada di kitab lu atau enggak? Jawab dulu aja. Oh bukan, lu menghujatnya Yesus itu tusbol. Makanya saya minta kalau laki-laki dengan laki-laki kawin ngapain? Oh, itu jemaat kok. Laki-laki perempuan. Ya jemaatnya laki-laki kan? Antara Kristus itu dengan jemaat. Nah jemaatnya kawin kan dengan Yesus? Lu jadi mempelainya Yesus kan? Nah makanya, iya. Makanya gue tanya, lu mempelai Yesus bukan? Bukan lu mempelai Yesus bukan? Mana data tusbol mulutmu itu loh. Mulutmu itu tusbolnya mana? Lu mempelai Yesus bukan? Mana data tusbolnya mana? Nah itulah penghujat. Ya gua tanya. Penghujat yang nggak sadar diri dengan laki-laki penghujat itu seperti itu. Oke, kita bahas. Oke, kita nggak usah bahas itu deh. Kita bahas yang lain aja. Sekarang lu mau. Ya udah, kalau gitu lu tunjukin laki-laki dengan laki-laki kawin konsekuensinya apa? Oke, aku tunjukkan ya bahwa Muhammad itu homo. Oke? Silakan tunjukin. Oke, nih. Boleh dikasih frame? Mi, termasuk bahasa hermeneutik kami itu, Mi. Kalau perjamuan anak domba itu, Mi. Perjamuan, ya jadi kita akan bahas nanti. Kita bahas. Kenzo ini Kristen loh. Ya tunggu. Bentar, Bang Kenzo, bentar. Kiamat, gua mau satu tema aja, dan lu nggak boleh lari kemana-mana. Gue juga nggak akan lari kemana-mana. Mari kita buktikan apakah Yesus atau Nabi Muhammad yang indikasi homo. Oke. Aduh, lu dari tadi gue turunin juga lu. Gua ngomong dulu, ini room gua. Lu nggak bisa seenaknya. Jadi gini, kita di Kiamat di sini mau membawa sebuah narasi bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu adalah homo. Nah, kita akan komparasi dengan kitab dia. Siapakah yang indikasinya justru mengawini laki-laki dan kemudian justru
menunjukkan ketidaksukaannya kepada perempuan dan justru menunjukkan kedekatannya dengan laki-laki. Kita akan buktikan itu di dalam kitab kita teman-teman Kristen ya. Baik, gua nggak akan menuduh Nabi Isa alaihissalam homo, tapi gua akan memperlihatkan bagaimana gambaran seorang Yesus di dalam kitab mereka. Silakan. Ya, oke ya. Komparasi Kasih aja, aku kita frame dulu. komparasi aja. Mau siapa dulu? Kiamat, gue ini Kristen original, karismatik, Philip Mantova. Ya udah, kalau diragukan jadi Loh, gua lu kena kasih pelanggaran lu. Lu pakai akun lagi, lu naik yang lain, lu kena pelanggaran lu barusan. Makanya. Aman. Oke, jadi gini, gue tolong ketika kita atur bahwa kita punya tema di mana di sini kita membuktikan tuduhan kita masing-masing. Oke. Nah, sekarang lu tunjukin dasar tuduhan lu terhadap baginda Rasulullah, menunjukkan bahwa Rasulullah itu homo menurut pendapat lu. Nanti biar yang jawab adalah Bang Azam. Oke. Bentar ya, aku buka dulu. Oke. Aku bukakan. Bentar ya. Di dalam Musnad Ahmad 16245. Musnad Ahmad. Ini kalau Ripa yang jawab nggak bisa, makanya harus nebeng dulu. Gak usah lu tambah-tambahin omongan lu, gue turunin juga lu. Gue gak suka Iya. orang-orang yang nggak ada isi tapi banyak berkoar. Lu juga gak akan bisa jawab kitab lu. Gue akan tunjukin nanti. Lu jawab ya. Lu jawab kitab lu nanti. Silakan. Ya pasti kalau saya mau Anda bersepuluh juga saya ada. Udah diem lu, gak usah banyak cerita lu. Oh, udah, ini. Lihat ya. Kalem. 162445. Bro Kenzo kayaknya lebih baik bro turun dulu aja biar saya. Gak usah, enggak. Lu gak punya hak ngatur-ngatur orang. Ini room gua. Lu gak punya hak. Ya, karena saya lihat selama ini Nggak punya hak lu. Dia juga Kristen. Dia juga Kristen. Pelintir-pelintir di iya-iyain aja. Enggak. Dia juga berhak menjawab. Diam lu. Emang lu pikir enggak? Makanya lu di sini aja. Emang ini room dia. Enak aja lu, siapa lu gitu. Ya udah. Silakan. Ya, ini di dalam Musnad Ahmad 16245 dikatakan begini. Saya pernah melihat Rasulullah Muhammad menghisap lidah atau mulut Al-Hasan bin Ali. Dan sesungguhnya ini menghisap lidah. Ya, kalau Anda mau pemaknaan tekstual tadi perkawinan, walaupun itu dikatakan perjamuan kawin anak domba. Nah, di sini Muhammad menghisap lidah. Ya, atau mulut dari Al-Hasan bin Ali dan sesungguhnya tidak ada siksa lidah atau mulut yang telah dihisap oleh Muhammad. Ya, satu, mau langsung saya tunjukkan beberapa dalil atau mau satu persatu dijawab? Tunjukin aja, kita paham itu, tunjukin. Gue pikir lu bawa data baru. Lanjut. Saya banyak. Ya, 196 Ibnu Majah. Oke ya, hadisnya di sini sahih, Ibnu Majah 1966. Ya, kitab nikah. Di sini dikatakan gini. Usama tergelincir di atas pintu sehingga terluka di bagian wajahnya. Usama ini laki-laki ya. Di bagian wajahnya. Lalu Muhammad bersabda, singkirkan yang melukainya. Maka aku pun melaksanakannya. Setelah itu beliau menyedot darahnya dan membersihkan dari mukanya. Nah, sampai di sini nggak ada masalah. Muhammad menyedot muka laki-laki ini, darahnya nggak ada masalah. Yang masalah itu setelahnya. Kemudian Muhammad berkata ya, sekiranya Usama adalah seorang budak perempuan, bayangkan laki-laki ya mukanya terluka lagi disedot sama Muhammad. Muhammad mengatakan, sekiranya laki-laki ini atau Usama ini seorang budak perempuan, niscaya aku akan mendandani dan memakaikan gaun untuknya sehingga aku akan membuatnya laku. Ini apa? Ya, jadi kita lihat yang homo itu siapa? Laki-laki lagi luka, bukannya dikatakan cepat sembuh, malah sekiranya dia seorang budak perempuan dan akan didandani dan memakaikan gaun. Ini apaan ini? Ya, lalu masih mau lagi kurang? Silakan tunjukin aja, tunjukin aja, nggak apa-apa. Tapi lu nggak, gua nggak sakit kepala, nggak ada yang sakit kepala, tenang aja. Kamu nggak jawab. Yang sakit kepala ini Ustaz Azam yang sakit kepala. Udah diem lu. Ini udah beribu-ribu kali gua lihat kayak gini mah. Gua masih ada di sini dan yang punya rumah gua. Santai aja. Gua akan tunjukin dalil yang mungkin aja lu nggak pernah baca selama ini. Tenang aja. Lu jangan pergi ya kalau gua balikin ya. Diam lu. Ya tenang aja. Kita lihat aja ya. Nih, Musnad Ahmad 4125. Di sini dikatakan ya, Abdullah ia berkata, ini hadisnya isnad sahih. Ya, Rasulullah Muhammad bersabda, seandainya aku diperbolehkan mengambil umurku sebagai kekasih, tentu aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai kekasih. Nah, ini Muhammad. Ya, kekasih yang seperti apa ini mungkin gampang ya. Tetapi kalau mau letterlek seperti tadi yang perkawinan anak domba, lalu Anda mengatakan football. Nah, di sini pun saya bisa bilang, nanti saya bisa. Udah kasih, ada berapa? Ada 150 nggak ayat kira-kira? Ada 3 premis ya. Ini saya bisa lanjutkan. Jadi gini.
Cepetan dong, jadi kita udah nggak oke, sabar pengen jawab nanti nih. Buruan Anda banyak. Ada lagi nggak? lalu 5 lagi coba. 5 lagi kasih. 5 Ada lagi. Klimaks belum klimaks ya. Belum Ya. klimaks nih ya. 6339 ya. Ini saya tunjukkan buktinya ya. Ini buktinya yang Abu Bakar itu Oke. tadi. Jadi di Gue sini seneng ada dalam lu di sini Bukhari, emang. tenang, jangan dipotong dulu, jangan dipotong dulu. Tadi kan Abu Bakar, Muhammad mengatakan Abu Bakar adalah kekasihnya. Di dalam Bukhari 6339, di sini Abu Bakar itu ngebukin Aisyah. Lihat ya. Abu Bakar datang dengan tiba-tiba kemudian mendorong dadaku ini Aisyah. Ini di dalam satu riwayat lain nanti saya tunjukkan itu ada dicekik juga. Mendorong dadaku dengan sekuat-kuatnya. Saya mengatakan engkau telah menahan orang-orang berangkat karena kalung. Maka aku seolah-olah terkena kematian karena kedudukan Rasulullah dan juga telah menjadikanku tersakit semisalnya. Dan ini Muhammad ada di tempat. Jadi Muhammad membiarkan istrinya dikepukin sama bapaknya di depan Muhammad. Dan itu nggak ada respon apa-apa. Kenapa? Ya karena Abu Bakar adalah kekasihnya. Bahkan Aisyah itu diminta oleh Abu Bakar, diminta oleh Muhammad meminta Udah. Aisyah kepada Cepetan Abu Bakar. 5. Gue kasih kesempatan lu 5 Oke, lalu selanjutnya, maksimal data. Di dalam hadis Muslim 2703 nih. 5 data. Ya, 5 ya. Nih ya. Gue juga akan Di kasih dalam, nanti ya, sama udah lu. nggak usah dipotong dulu ya. Muslim 2703. Ya, derajatnya sahih, di sini kitab talak dan seterusnya. Di sini dikatakan Abu Bakar pernah meminta izin kepada Rasulullah untuk memasuki rumah beliau dan dia mendapati beberapa orang sedang duduk di depan pintu rumah beliau dan tidak ada satupun orang yang minta izin kepada beliau. Lalu Abu Bakar pun sedang duduk dan di sekeliling beliau nampak istri-istri beliau sedang terdiam dan berselisih. Dia berkata, lalu Umar berkata, sesungguhnya saya akan mengucapkan satu perkara yang dapat membuat Nabi tertawa. Dia berkata, wahai, ini dari mana? Wahai, aduh, kok hilang aku scroll. Karena Rasulullah pun tertawa. Saya berkata, mereka semua ada di sekelilingku seperti yang kau lihat. Mereka semua sedang berdiri menghampiri Aisyah dan memukulnya. Nih ya, nih. Maka Muhammad pun segera berdiri menghampiri Aisyah dan memukulnya. Ini jelas ada Muhammad di sini. Demikian juga dengan Umar, dia berdiri menghampiri Hafsah dan memukul dan seterusnya. Nah itu ya. Oke, udah. Oh, Muhammad itu Abu Udah 5 ya. Udah gantian. Satu lagi. Enggak, gue kasih 5 aja. Ada. Itu udah 5. Udah 5. Udah cukup. Oke. Ya, ada. Udah cukup Kalau ya. yang Oke. lain nggak apa-apa. Baik, Ya, ada. Bang Azam mau jawab atau saya? Saya dulu ya. Bang Azam. Dikit aja saya singkat. Oke, Bang Azam ya. Bentar. Silakan Rifa dulu, Ustadz Azam. Kasih dulu Oke, ke Rifa. gue dulu. Oke, gue Rifa dulu. kan katanya mau jawab. Saya, dia Ya, minta, dia bukan silakan saya. Rifa. Enggak apa-apa, Bang Azam aja dulu. Enggak apa-apa. Nggak apa-apa, Rifa dulu. Nggak usah takut. Oke. Rifa, nggak usah Saya takut. pengen minta Itu nih. Ustadz Adam. Eh, Ustadz Adam. ini Biar room nanti siapa? Ustadz Adam yang Enggak, gue bisa menyempurnakan jawab. jawaban. Gue akan jawab. Gue akan jawab semuanya. Menjawab sendiri, Rifa. Gue nggak khawatir. Nggak usah kamu Adab dalam menunjukkan Islam kebodohan. adalah Kamu mendahulukan jawab orang yang aja lebih. dulu. Jangan lu nggak bisa intervensi dalam Islam itu. alasan Gua ini dulu. Itu aja lah dulu. Alasan Kami- saya langsung takiyah. Aduh. Jadi gini ya. Nggak, kalau lu nggak berani, kalau lu nggak berani menjawab dari perspektifnya guru gua, kenapa lu takut? Wah, takut. kamu nggak bisa. Kamu Nggak, lu nggak takut. bisa. Gue bisa, tapi Ya ini udah, guru gua kalau nggak Anda apa-apa dong. bisa, ya udah, Nggak, lu jawab takut. aja. Nggak, gue tanya lu takut. Oh enggak ada Oke, rasa takut. Bang Azam nanti aja. Ya, Bang Azam nanti silakan. untuk umat. Karena Bang Azam nanti untuk umat urusannya- aja. Jadi bukan untuk Kristen. Biar saya yang jawab untuk Kristen. Diam lu. Sekarang gue jawab. Ya, jadi Bang Azam ini jawabannya diam dulu. Gue ngomong dari tadi lu banyak cerita, gue diemin lu di sini. Gue sengaja membiarkan lu di sini karena gue mau ngejawabin, mau nunjukin siapa indikasi yang homo dalam kitab lu. Baik Singkat teman-teman. jawabannya tuh. Ya udah Anda Ya, jawab. jadi Ya udah, Anda singkat jawab sekali aja jawabannya. Pak Anda dulu. Diam dulu. Diam dulu. Yang bilang Diam dulu. khusus Gue itu jawab. kan Diam dulu. Rifa. Maka Rifa silakan Anda menjawab. Tunjukkan. Anda Lu bisa mampu diam nggak? menjawab kaidah Lu bisa diam Anda. nggak? Lu bisa diam nggak, Oten? Diam, Ya, diam, jawab. diam. Cepat Anda jawab. Ya, Bang Azam nanti. Bang Azam jawab untuk umat Oke. Islam aja. Jadi Bang Azam Ustadz untuk umat Islam aja. Jadi Bang Azam itu untuk membantu agar umat Islam itu Ya nggak udah, jawab tertipu sama. kaidahmu. Aduh, diam lu. Jawab Biar saya jawab. kaidahmu. Diam. Nah, jadi Ya, pertama, Anda jawab aja adalah kaidahmu. indikasi Kenapa homo kamu adalah bantu? Jawab. sebuah kelainan seksual terhadap laki-laki yang tidak menyukai wanita. Kita bisa membuktikan Yesus tidak pernah menyukai wanita manapun, bahkan wanita yang telah mengelus-elus mencium kakinya dia tidak pernah suka dengan laki-laki itu. Jadi yang indikasi homo adalah laki-laki yang tidak pernah menyukai wanita sama sekali. Yesus tidak pernah menikah. Bahkan Yesus itu pernah melakukan cium kudus. Nah, jadi dalam kitab Roma diajarkan cium kudus. Diam dulu nih gua jawab nih. Jadi kiamat ini dia nggak berani mendengarkan jawaban gua. Lu suruh gua jawab dong. Gua mau jawab dong.
gua mau jawab. Jadi homo adalah sebuah penyakit dari seorang pria yang tidak menyukai wanita. Dan bahkan kita tahu Yesus itu alat kelaminnya itu normal. Kenapa? Dia adalah Tuhan 100%, Tuhan 100% manusia, 100% Tuhan. Otomatis dia tidak cacat, kecuali teman-teman Kristen mengakui bahwa Yesus itu cacat. Alat kelamin Yesus yang disunat pada umur dia ke-7 hari itu pasti normal. Dan itu tidak mungkin tidak ada manfaat dan faedahnya. Masa buat air kencing doang kan nggak mungkin. Nah, Yesus secara normal, perkasa, laki-laki, tukang kayu, hebat, perkasa, hebat banget dia. Nggak mungkin dia itu cacat. Ya. Nah, jadi secara tidak langsung kita bisa tahu apakah Yesus itu tidak menyukai wanita. Mari kita bahas. Ketika Maria Magdalena menciumi kaki Yesus, apakah dia birahi? Tidak. Nah, tapi siapakah murid yang dikasihinya? Kita pakai komparasi yang menurut Kiamat bahwa andainya Abu Bakar ada yang dijadikan kekasih oleh Rasulullah, maka Abu Bakar dijadikan kekasih. Loh, kok cuman Nabi Muhammad aja yang di-framing sebagai homo? Kenapa Yesus tidak? Bukankah dalam kitab kalian murid yang dikasihi Yesus juga laki-laki? Emang perempuan? Laki-laki coy. Murid yang dikasihi Yesus adalah laki-laki. Aduh, pelanggaran gue lagi. Gara-gara kata HUMO tuh. Iya. Jadi yang kalau kita pakai komparasi Rasulullah mengasihi sahabatnya Sayyidina Abu Bakar, itu juga dialami oleh Yesus. Dia juga memiliki murid terkasih yang adalah laki-laki. Dan juga murid terkasih ini bersandar di dada dia gitu loh. Lu bayangin laki-laki dewasa berdua duduk nyender di dada. Mau tahu ayatnya? Kita kasih. Ya, kita kasih bahwa murid terkasih Yesus ini nyender di dada. Siapakah dia? Wah, bahaya nih. Kalau gue suka ngejawab, makanya gue suruh tadi Bang Azam jawab. Gitu lu nggak mau ngejawab. Ya? Kiamat turun kenapa? Gue kick dia karena dia nggak mau berhenti ngomong. Gue lagi ngomong dia ngomong dia. Dan juga Yesus mengajarkan untuk cium kudus. Cium kudus. Antara jenggot dengan jenggot ketemu tuh. Bersalam-salamlah kamu dengan cium kudus. Ini dia ngomong sama siapa? Mana kecil? Enggak, sama muridnya laki-laki. Nah, cium kudus salam kepada kamu dari semua jemaat Kristus. Mau tahu gambar cium kudus seperti apa? Ini cara datang. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah menyimak dengan baik apa yang barusan kita dengarkan. Agak sedikit keras di telinga. Bahkan kalau misalnya ada orang yang suka baper, dalam hati pasti tercabik-cabik. Karena di dalamnya ada kata-kata yang nampaknya kurang elok lah didengar dari dua narasumber. Saya tetap akan katakan begitu. Tetapi yang namanya mereka saling berdebat, saling berargumentasi, saling menunjukkan hal yang mereka tahu, maka itu ranah debat. Entah pun kalian menuduh itu debat kusir atau apapun, tapi nampaknya kita dapat belajar bahwa setiap ucapan mereka itu masih ada syarat dengan literatur yang perlu kita buktikan benarkah demikian yang disampaikan, sehingga itu memacu kita untuk mencari tahu keyakinan kita masing-masing, kitab suci kita masing-masing yang membawa kita kepada satu pengertian yang lebih dewasa. Tidak perlu baperan sebenarnya, karena dalam debat, dalam argumentasi, kalau ada yang seperti itu ya mungkin wajar-wajar saja. Oke teman-teman, hal yang penting yang perlu sampaikan adalah kalau selama ini teman-teman muslim banyak membahas Alkitab, mengutak-atik Alkitab, membahas tentang kekristenan dengan begitu melimpah, bahkan lebih melimpah dibandingkan Kristen sendiri, maka saatnya Anda untuk bertugas membentengi akidah Anda dengan literatur-literatur yang dapat dipertanggungjawabkan. Kenapa? Karena di zaman internet ini semua akan dibongkar. Apa yang mungkin dulu tidak Anda tahu, yang belum Anda baca, yang belum Anda lihat, di zaman internet ini semua bisa dilihat dengan terang benderang, tanpa perlu ditutupi, dihalangi. Bahkan ustadz pun tidak bisa lagi menghalangi umatnya untuk mendengar apologetik Kristen, membukakan kitab-kitab yang ada di bangsa ini. Mengapa demikian? Bisa saja mereka membaca Alkitab, bisa saja mereka membuka YouTube di rumah, di kamar yang tidak ada ustadznya. Jadi mereka bisa mengkonsumsi ilmu itu dengan baik dan mempertanyakan segala sesuatu. Firman Tuhan dengan tegas berkata, tidak ada hubungannya dengan debat itu. Saya hanya mau menyampaikan di luar itu, memberi pertanggungjawaban terhadap kesalahpahaman yang selalu disalahpahami oleh para polemikus, maka kami punya hak untuk memberikan pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban kami adalah memberikan jawaban-jawaban terhadap tuduhan kalian terhadap iman kekristenan, terhadap kekeliruan berpikir kalian terhadap iman dan keyakinan kami, pikiran kalian yang liar terhadap Alkitab dan Kristus dan Kristen.
Kami memberi jawab itu. Kalau Anda menuduh Kristen, Alkitab palsu dan lain sebagainya, maka kami punya hak untuk menjawabnya. Tapi izinkan juga kekristenan itu memberikan argumentasi yang mungkin juga menyerang saudara. Artinya kita harus saling menghargai. Kalau Anda berani membahas Kristen, maka siaplah untuk dibahas Islam, begitu. Tidak perlu baper, tidak perlu kepanasan. Hanya itu menunjukkan bahwa Anda tidak dewasa, bahkan anak kecil. Semoga kita cerdas. Bagi teman-teman yang menyaksikan video ini, bagikan dan cerdaskan dirimu, keluargamu, sanak saudaramu, temanmu. Semoga dari dalamnya kita membuat koreksi baru terhadap keyakinan kita dan mencari benarkah yang diucapkan oleh beliau-beliau itu, supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Ingat, ini debat, diskusi dua arah. Kalaupun tadi polemikus melarikan diri, kabur, itulah urusannya, karena dia tidak sanggup mendengarkan perkataan-perkataan atau argumentasi-argumentasi yang disampaikan oleh apologetik Kristen. Itu biasa. Oke, semoga teman-teman dicerdaskan, kita dikuatkan dalam keyakinan kita. Kasih Kristus selalu saya kabarkan bahwa Dia yang mengasihi umat manusia berdosa. Dia berkata dalam Lukas 5 ayat 32, Dia datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa, supaya mereka bertobat. Oke, bertobat. Terima Yesus sebagai juru selamat satu-satunya. Oke teman-teman, sampai di sini video saya. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.